Perkenalkan, nama saya Karel Fernando untuk kelompok 3 Sosiologi. Di sini saya ingin wawancara tentang teknologi dan rekan saya Dimas Haji Prasetyo dari kelompok 3 sama. Kami dari kelompok 3 mata pelajaran sosiologi. Materi kali ini adalah tentang masalah sosial, di mana masalah sosial itu memiliki banyak faktor. Salah satunya adalah faktor teknologi. Hari ini kita sudah menemui beberapa narasumber yang bisa kita wawancarai. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jeffrey dan teman saya. Nama saya Arifin Puspa dan nama saya Aida Sandra. Langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan mewawancarai dengan siapa? Saya Kesha Bella Silalahi. Nah, jadi bisa diceritakan bagaimana awal mula Anda mengalami cyberbullying di media sosial dan dalam bentuk apa perlakuan yang Anda terima saat itu? Jadi awalnya sebenarnya terjadi kesalahpahaman antara saya dan teman saya. Lalu ternyata teman saya itu mengadu kepada kakak kelas yang dimana satu sekolah bersama saya. Dan ternyata kakak kelas itu juga ikut salah paham. Jadinya setiap yang tadinya kita tuh tegur sapa, dan malah akhirnya dia tuh tidak menoleh ke saya atau mengabaikan saya, dan sering juga sinis kepada saya. Lalu untuk yang di media sosial, nggak lama dari hari kemudian dia memposting status di media sosial yang dimana saya mendapat laporan dari teman-teman saya kalau misalnya status itu memang untuk saya, dan saya disindir-sindir di status WhatsApp-nya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi situasi tersebut dan apa hal yang Anda lakukan? Jadi untuk perasaan saya di situasi tersebut, yang pasti saya sedih ya, karena jadi banyak orang yang salah paham dengan saya, terutama kakak kelas tersebut, apalagi sampai nyindir-nyindir saya di sosmed. Dan untuk yang saya lakukan sebenarnya saya biasa aja ya, cuman jadi seterusnya tuh kakak-kakaknya jadinya tidak lagi bertegur sapa dengan saya, dan saya juga tidak memaksa seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, dari pengalaman tersebut, apa ada pelajaran berharga yang bisa dipetik? Tentu bisa. Jadi karena saya juga merasakan bahwa perlakuan seperti itu bisa membuat sakit hati, justru pelajaran yang saya bisa ambil yaitu kita harus berhati-hati dalam mengetik atau berbicara, apalagi di sosmed, karena bisa melukai hati orang lain. Hati-hati dalam lisanmu, seperti itu. Baik, cukup. Terima kasih atas saudara Kesha telah mau diwawancarai. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang sudah ada di sebelah saya. Dengan siapa? Saya Dimas Haji. Oke, langsung ke pertanyaannya. Bagaimana pertama kali Anda tahu bahwa foto Anda disalahgunakan oleh oknum tidak dikenal? Awalnya sih kaget, kan soalnya dia tuh nggak kenal saya, tapi di rumah kayak foto saya dengan mencemarkan nama baik saya. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Kesal sih, tapi mau dicari orang juga masih belum ketemu sama sekali. Apa saja bentuk penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas Anda? Awalnya dia ngechat teman saya pakai aplikasi Telegram. Dia tuh ngechatnya nggak biasa-biasa aja, tapi kayak pelecehan seksual gitu. Tapi dia mengatasnamakan nama saya. Apa langkah yang Anda ambil dan apa dampaknya terhadap nama baik Anda? Langkah yang saya ambil, awal sih saya pengen cari orang kan. Sekira tuh murid mana, tapi belum ketemu sampai sekarang. Saya juga udah tanya-tanya ke teman saya yang kenal, tapi masih belum ada hasil juga. Apa pelajaran berharga yang Anda petik? Dari sini sih jangan gampang percaya aja sih sama orang kayak begini. Apalagi dia juga pakai nama saya kan. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan mewawancarai narasumber yang sudah ada di samping saya. Halo semua, nama saya Gita Bedia Maria. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda tahu pertama kali bahwa akun media sosial Anda disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan bagaimana perasaan Anda saat mengetahui hal tersebut? Saya pernah waktu itu sempat dihack akun sosial media saya, itu Instagram. Saya tahunya itu karena teman-teman saya ada yang ngechat saya lewat WhatsApp. Dan di situ baru saya tahu kalau ternyata akun saya itu sempat dihack, dan perasaan saya di situ bingung sih, terus juga panik juga karena penipu ini tuh minta-mintain duit dari teman-teman saya yang mengatasnamakan nama saya, jadi kayak saya nggak panik gitu sih. Pertanyaan kedua, apa saja bentuk penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut? Penipuan yang dilakukan oleh oknum tersebut tuh dia
minta-mintain duit atau ngechat teman-teman saya dengan alasan ingin minjem duit dan itu mengatasnamakan nama saya. Pertanyaan ketiga, apa langkah yang Anda ambil dan apa dampaknya terhadap nama baik Anda? Langkah pertama yang saya ambil, yang pastinya saya mengganti password Instagram saya dulu agar penipunya nggak stuck di akun saya. Terus mungkin dampaknya bagi nama baik saya itu teman-teman saya jadi kurang kehilangan kepercayaan mungkin kepada saya. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran berharga yang Anda petik? Pelajaran berharganya yang saya petik tuh saya jadi harus lebih aware dalam menggunakan sosial media biar nggak bobolan lah gitu. Setelah mendengar beberapa wawancara dari beberapa narasumber tentang dampak negatif dari perkembangan teknologi, membuat kita harus cerdas menyaring segala informasi yang kita dapatkan. Kira-kira apa saja solusi yang bisa kita terapkan di era digital saat ini? Jadi, solusi yang dapat kelompok kami berikan yang itu pertama, meningkatkan literasi digital. Masyarakat perlu diajarkan cara menggunakan teknologi dengan bijak. Masuk, memilah informasi agar tidak terjebak hoax atau provokasi. Edukasi ketika bermedia sosial, pengguna harus paham aturan sopan santun di dunia digital agar terhindar dari cyberbullying, ujian kebencian atau penipuan online. Adapun yang ketiga, penguatan regulasi dan keamanan digital, pengaturan hukum terkait kejahatan siber perlu ditegakkan agar masyarakat merasa aman beraktivitas di dunia digital. Yang keempat itu mengatur waktu penggunaan teknologi. Penggunaan harus bisa menerapkan pola hidup seimbang, misalnya waktu untuk belajar, bekerja, bersosialisasi langsung dan baru kemudian hiburan digital.